Oke, sahabat tani panili semuanya, selamat sore. Ya, ini udah cukup lama juga kita tidak membuat konten lagi ya karena kesibukan lainnya. Dan ini kondisinya sekarang kondisi musim hujan. Dan kelihatannya sih pertumbuhan dari tunas-tunasnya cukup cepat sekali nih teman-teman. Ya dalam waktu 2 minggu saja nih kita tidak pantau nih langsung naik semuanya. Nah ini yang salah ya, karena kurang kontrol. Jadi tidak seperti ini yang kita sempat jatuhkan ke bawah lagi ya, sama seperti yang di atas itu udah harus kita tarik lagi, harus naik lagi dulu, manjat lagi dulu, baru memutuskan akar-akarnya ya. Tadi kita hanya pantau saja ke lahan kita. Nah jadi cukup menyulitkan kalau pengontrolnya tidak rutin ya, kecuali seperti ini sudah kita tarik lagi ke bawah, nanti dia akan menuju ke bawah lagi. Oke, hari ini kita hanya ingin membahas satu hal terkait dengan tanaman baru ya, tanaman baru vanili yang sudah kita tanam kemarin dengan tanpa menanam ke tanah ya. Yang kemarin beberapa kali videonya sudah kita buat ya, proses dari penanaman awal. Nah ini ujung atau pangkal dari batangnya, dan ini udah sekitar 1,5 meter ya, 1,5 meter ketinggiannya. Nah kita mau coba untuk melakukan pemotongan pucuk ya, karena di sini kita lihat sudah cukup ya untuk pucuknya, sudah cukup untuk bisa dipotong, tetapi sayang sekali kita tidak membawa peralatan tadi ya. Jadi ya simpelnya saja, tapi dengan persyaratan ya bahwa untuk melakukan perawatan vanili itu benar-benar memang dengan peralatan yang lengkap ya. Tadi kita singgah saja karena sebenarnya tadi tujuannya bukan ke sini, tapi nggak apa-apa karena kebetulan kita melihat perkembangannya ya, yang sudah sekitar 1,5 meter untuk ketinggiannya, dan dia sudah menancap akarnya ke pohon lanjarannya ya, sudah menempel, jadi sepertinya sudah cukup kuat ya. Nah ini, nah jadi kalau misalnya hanya yang satu batang ini kita biarkan ke atas ya, dia akan hanya meninggi aja ke atas dan tidak memunculkan cabang baru ataupun tunas baru ya. Jadi pengalaman kita kemarin ketika kita melakukan pemotongan pucuk ya di umur 1,5 bulan sampai 2 bulan, maka kemungkinan besar ya akan muncul lagi tidak semuanya sih, tapi ada yang 2, ada juga yang 3, tapi yang 3 jarang, tapi yang 2 pada umumnya sih ada ya. Nah jadi kita cukup melakukan pemotongan di sekitar sini ya, di daun kedua lah atau ketiga dari pucuk ya, sehingga ini akan menjadi tua ya, ini akan menjadi tua dan akan memunculkan tunas baru ataupun batang baru, sulur baru. Itu bisa di 2 tempat ya, biasanya seperti itu. Salah satunya di sini ya, atau di sini, atau di sini, ataupun di tempat yang lain yang ya itu tidak bisa kita atur, tetapi paling tidak dalam proses pemotongan pucuk itu bisa kita lakukan di sekitar 15 cm sampai 20 cm ke bawah dari pucuk ya, setelah ketinggian 1 meter atau 1,5 meter ya dari atas. Cuma kita pastikan kondisinya memang benar-benar sehat ya, tidak ada gangguan. Ini sebenarnya ada nih ya, tapi ini sebenarnya kena apa ya, kena apalah gitu mungkin pada saat masih muda ini ya, mungkin tergesek. Jadi menurut kita masih sembuh ya. Memang perlu diperhatikan juga, perlu diperhitungkan posisinya di mana. Tapi menurut amannya ya, menurut kita sih di sini ya, melewati daripada bekas luka ini. Takutnya dengan kondisi hujan yang cukup
tinggi seperti sekarang ya, luka walaupun sekecil apapun itu bisa menyebar ya, bisa dia meluas ke tempat lain. Satu lagi bisa saja menjadi area ataupun jalan masuknya daripada jamur ataupun penyakit yang ada. Nah, jadi kalau menurut hemat kita melihat kondisinya seperti ini ya, karena di sini masih muda juga, jadi bisa kita potong, melakukan pemotongan pucuk di sini, di bawah daripada yang bekas luka. Nah, jadi jangan sayang-sayang ya teman-teman, daripada nanti kita melakukan pemotongan di sini, di atasnya ya, yang menurut kita bisa memunculkan tunas lagi ya, tetapi ternyata di sini nanti terjadi pembusukan nih. Walaupun ini sebenarnya luka luar saja nih, tidak sampai ke dalam, tetapi kemungkinan besar saja ya, karena kulit pelindungnya ini tidak ada lagi ya. Jadi sebagusnya kita lakukan pemotongan di sini. Oke ya, tapi ingat untuk melakukan pemotongan ini juga tidak sembarangan. Kita harus menggunakan peralatan yang ya steril lah ya, bersih lah ya menurut kita nih. Jadi saran kita nanti lakukan pemotongan di bawah kalau misalnya ada yang luka seperti ini. Tetapi kalau tidak ada yang mengkhawatirkan ya, tidak ada bekas luka seperti ini, bisa saja di sini teman-teman, bisa saja di sini atau di sini ya, sekitar 15 dari pucuk ya, dari pucuk 15 cm ke bawah ataupun 20 cm ke bawah. Nah, tapi perlu diperhitungkan dengan kondisi seperti ini ya. Jadi lakukanlah pemotongan ya di sini ketika ada bercak-bercak yang menurut kita bisa saja menjadi saluran ataupun ruang masuk daripada penyakit yang ada. Oke. Nah, nanti ini kita ambil dulu nanti peralatannya, baru kita akan lakukan pemotongan di sini. Sehingga nanti yang kita harapkan adalah memunculkan cabang baru ataupun sulur baru, yang kita harapkan adalah lebih daripada satu. Kalau hanya ini mungkin satu ya, setelah sekian lama, mungkin 6 bulanan kalau nggak salah, baru akan muncul lagi calon tunas baru ya. Tapi kalau ketika kita melakukan pemotongan, biasanya itu dalam waktu 2 atau 3 bulan dia kan sudah muncul lagi cabang baru. Kita harapkan 2 cabang yang baru, sehingga nanti semakin banyak baru akan kita tarik lagi ke bawah untuk membuat sulur lingkar. Sementara di bawah ini sudah perlu kita tambah untuk sekelilingnya ya. Jadi kita akan tambah sekelilingnya lagi nantinya. Ketika ada tunas baru, kita akan tarik lagi ke bawah. Nah, seperti itu seterusnya teman-teman. Ya, itu mungkin sekedar penjelasan terkait dengan kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pemotongan pucuk dari vanili yang baru ditanam ya. Ini umur 2 bulan ya, 2 bulanan, sudah setinggi segini lah ya, 1,5 meter dengan bibit kemarin Vania ya, sulur Vania yang masih kecil sih sebenarnya, belum produktif, tetapi kita ambil kemarin dan sampai sekarang kita lihat cukup kuat nih. Dan nggak ada kelihatan ya serangan-serangan penyakit gitu, tidak ada. Nah, di sini sebenarnya kemarin udah patah ya. Nah, sebenarnya ini juga sudah muncul nih teman-teman, pucuk yang baru nih ya. Jadi kemungkinan saja nanti ini pun dia menjadi satu sulur lagi yang naik, sementara kita lakukan lagi pemotongan di atas sini tadi, dan akan memunculkan tunas yang baru juga. Jadi dari bawah pun sudah ada ya, udah ada calonnya, dan di sini pun kita coba pancing lagi. Jadi paling tidak 2 ini sudah ada, seperti itu dia. Oke, ini tetap kita tidak melakukan penanaman dengan tanah ya, tetapi tetap meletakkan saja di antara tumpukan daripada
mulsa kayunya seperti itu, sehingga matahari tetap terkena ke arah sini, dan ketika misalnya musim hujan pun batang ini ataupun sulur ini tidak terkena air. Oke, ya itu aja sekedar informasi teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat khususnya bagi sahabat petani vanili pemula yang masih belajar, sama seperti kita juga masih belajar. Nah, jadi ini dengan alat seadanya ya kita lakukan pemotongan, tetapi tidak menimbulkan bercak di sini ya. Jadi kita potong meruncing. Nah, nanti getahnya akan turun ke bawah sehingga dia lebih cepat mengering. Baru yang ini sudah bisa kita buang saja ya, ataupun ya bisa juga sih menjadi kalau mau coba bibit yang baru ya. Tetapi perkembangannya biasanya sih lambat ya, tetapi bisa aja dicoba teman-teman. Namun karena di sini kita lihat ada beberapa titik yang resikonya terlalu tinggi kalau ini misalnya dijadikan bibit, jadi kita buang saja ya. Ada dua kemungkinan kalau kita menggunakan bibit seperti ini. Kalau misalnya bibitnya sehat, pucuk yang di atas sini bisa saja tidak gugur ya. Tetapi kalau menurut pengalaman kita, kalau misalnya dia tidak langsung tumbuh, maka ini akan gugur, ini akan membusuk. Baru yang di bawahnya kemungkinan besar bisa juga menjadi bibit. Nah, tetapi karena ada bercak-bercaknya, dan menurut kita untuk kondisi batangnya ini kurang bagus lah ya, karena ada bekas gigitan daripada serangga ya, sehingga itu bisa menimbulkan masuknya sumber penyakit ya. Oke, jadi ini nanti kita coba letakkan aja di bawah. Kalau misalnya nanti ada penyakit ataupun bibit penyakit yang udah ada di dalam, tentunya dia akan membusuk ya. Kalau tidak ya kemungkinan dia akan tumbuh juga. Oke, jadi seperti ini aja teman-teman untuk proses pemotongannya. Jadi kita akan biarkan, jadi akan lebih cepat menumbuhkan satu calon tunas baru di sini di antara calon-calon tunas ini ya, dan ditambah dengan yang satu yang dari bawah tadi ya. Nah, seperti ini dia ya. Ini udah muncul satu tunas karena sudah cukup tua sih sebenarnya yang di bawah ya. Baru akan ada lagi, kita harapkan satu, jadi akan ada dua calon yang tumbuh ya. Mudah-mudahan nanti ada juga di sini ada dua yang bisa muncul ya, jadi bisa tiga seperti itu ya. Kalau untuk kondisi tertentu, istilahnya ada kemarin yang satu rumpun ya, satu rumpun vanili kita justru begitu muncul ini ada tiga dia muncul sekaligus. Nah, itu dia. Oke sahabat semuanya, itu aja terkait dengan proses pemotongan pucuk yang ada kemarin ditanyakan oleh teman-teman kita. Jadi tidak terlalu sulit, hanya saja yang kita perlu perhatikan kalau misalnya kondisinya bagus ya cukup 10 cm dari atas atau 15 cm dari atas ya, dari pucuknya dari sini ya. Tetapi kalau kondisi tertentu seperti ini tadi, lebih bagus di bawah sulur yang ada ya. Yang ada menurut kita adalah gejala penyakit ataupun bekas daripada dimakan oleh hama-hama atau ulat-ulat. Oke, itu aja sahabat semuanya. Terima kasih. Salam maju-maju.